Halo Sobat Arsitek, dimanapun kalian berada, salam sehat ya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis rumah tinggal atau hunian. Nah, di sini ada 13 jenis hunian atau rumah tinggal yang akan saya bahas dan akan saya tunjukkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja simak bagaimana penjelasan dari masing-masing jenis rumah tinggal atau hunian ini. Yang pertama adalah rumah tapak nih guys. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan istilah rumah tapak sebelumnya? Nah, rumah tapak ini merupakan salah satu hunian yang paling banyak diminati oleh masyarakat loh saat ini. Nah, apa sih sebenarnya rumah tapak itu? Nah, rumah tapak adalah jenis hunian yang langsung dibangun di atas tanah, atau dengan kata lain, bangunan yang langsung menapak dengan tanah. Jenis hunian ini adalah salah satu jenis hunian yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Setiap unit berdiri secara mandiri tanpa hitungan tingkat, sehingga berbeda dengan apartemen atau rumah susun. Ketika membeli jenis hunian ini, kamu akan mendapatkan hak kepemilikan yang bersifat tunggal. Nah, berikut adalah keuntungan jika kamu membeli hunian jenis ini. Yang pertama, memiliki kepemilikan rumah, lalu dapat dijadikan investasi, lingkungan yang lebih sehat serta luas, dan biaya perawatan yang lebih sedikit. Nah, kekurangan pada jenis rumah tapak ini adalah sistem keamanan yang kurang memadai, membuat rumah bisa lebih rawan terkena kriminalitas. Pemandangan yang kurang indah karena sekeliling rumah hanya dipenuhi dengan deretan rumah yang sama. Masalah teknis seperti kebocoran, listrik korslet, dan lain-lain yang mungkin saja bisa terjadi dan harus diatasi dengan sendiri. Yang kedua adalah townhouse. Nah, townhouse ini secara harfiah bisa diartikan sebagai rumah perkotaan. Meski begitu, tidak semua rumah yang ada di kota termasuk kategori townhouse. Dalam dunia perumahan, townhouse adalah kategori untuk menyebut kompleks rumah petak khusus. Townhouse memang relatif lebih mahal dari rumah petak pada umumnya. Namun, townhouse juga punya beberapa keunggulan, misalnya lokasinya yang eksklusif dan fasilitasnya lengkap. Townhouse ditargetkan bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, terutama ekspatriat. Townhouse semakin populer seiring meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya. Townhouse disebut juga rumah bandar, mulai populer di Indonesia sejak tahun 90-an. Dulu rumah townhouse disediakan bagi ekspatriat atau warga luar negeri yang bekerja di Indonesia, karena WNA tidak boleh memiliki rumah. Setelah undang-undang memperbolehkan WNA punya rumah, ekspatriat lalu dapat membeli rumah lain, sehingga townhouse dapat dimiliki oleh masyarakat biasa. Nah, berikut adalah karakter utama atau ciri-ciri dari townhouse ya. Yang pertama adalah rumahnya sama semua, akses lebih aman, jumlah unit tidak terbatas, fasilitas bersama yang lengkap. Nah, kekurangannya adalah harganya sudah pasti lebih mahal, dan tampilan unit tidak dapat diubah, serta biaya iuran atau biaya perawatan bulanan yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga adalah perumahan klaster nih. Perumahan klaster merupakan komplek perumahan yang di dalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan atau subkomplek. Nah, dalam subkomplek tersebut terdapat rumah-rumah dengan tipe yang sama dan fasilitas umum yang khusus digunakan oleh para penghuninya. Namun, di klaster tersebut juga difasilitasi tempat bermain yang bisa digunakan atau diakses oleh seluruh warga yang berada pada subkomplek tersebut. Nah, ciri lain untuk mengetahui sebuah jenis hunian tersebut adalah klaster ialah kehadiran pagar tinggi di sekelilingnya.
Setelah dilengkapi pagar tembok yang tinggi di sekeliling perumahan, biasanya perumahan klaster ini sistem rumah terbuka alias tidak ada lagi pagar kedua, yakni pagar khusus di rumah. Tidak hanya itu, pembatasan ukuran dari tanah rumah klaster antara satu dan yang lain biasa dibatasi dengan tembok beton saja. Berikut keunggulan dan kekurangan dari rumah jenis klaster. Keunggulannya yang pertama, suasananya lebih tenang, lingkungan bermain anak lebih aman, lebih prestisius, hubungan dengan tetangga lebih intim, dan fasilitasnya lengkap. Kekurangannya adalah desain rumah yang monoton, akses ruang publik terbatas, lingkungannya yang terasa lebih sepi, harganya yang tinggi, serta mengeluarkan biaya tambahan. Yang keempat adalah jenis rumah tunggal. Nah, pada masa lalu kebanyakan bangunan rumah berjenis tunggal atau berdiri sendiri ya. Kini jenis hunian tunggal pun masih eksis, namun umum digunakan sebagai tempat peristirahatan di waktu senggang saja. Nah, karena rumah tunggal ini yaitu rumah yang berdiri sendiri dan jauh dari tetangga. Contoh dari rumah tunggal atau detached saat ini misalkan mansion, cottage, villa maupun bungalow. Biasanya rumah-rumah tersebut berada di daerah pegunungan maupun pantai, baik milik pribadi maupun milik perseorangan untuk dijadikan penginapan. Keunggulan dari rumah jenis ini yaitu kita bisa menikmati suasana privasi karena berjauhan dengan tetangga serta memiliki pemandangan alam yang indah karena letaknya di pegunungan dan di pantai. Yang kelima adalah rumah kopel. Sudah pernah mendengar istilah rumah kopel? Rumah kopel adalah salah satu bangunan yang terdiri dari dua rumah sekaligus. Jika dilihat secara utuh, rumah kopel memiliki satu konsep desain. Kedua rumah yang ada di dalam bangunan tersebut hanya dipisahkan oleh satu dinding. Bagian atap pun hanya menggunakan satu atap. Jadi rumah kopel ini memiliki istilah yaitu pinang belah dua. Keuntungan dalam membangun rumah kopel ialah lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas karena hanya ada satu bangunan, sedangkan kelemahannya adalah saat ingin melakukan perubahan desain, masalah besar akan muncul saat kedua pemilik rumah kopel tidak memiliki selera atau pandangan yang sama mengenai desain yang baru. Yang keenam ialah apartemen. Apartemen adalah blok bangunan bertingkat yang di dalamnya terbagi menjadi sejumlah ruang. Hunian ini kebanyakan dibangun di tengah kota yang dekat dengan berbagai pusat kegiatan. Orang-orang kini menyebut tiap ruangan apartemen sebagai unit. Setiap unit apartemen yang umum dibuat ialah studio, one bedroom, two bedroom, dan kondominium. Dalam sebuah kompleks apartemen biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Contohnya seperti arena bermain, perbelanjaan, dan arena olahraga yang mana dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni. Berikut beberapa keuntungan atau kelebihan tinggal di apartemen. Yang pertama, berdekatan dengan lokasi kerja. Harga relatif lebih rendah. Yang berikut adalah tidak direcoki tetangga, karena yang menghuni apartemen biasanya orang-orang yang malas mengurusi urusan orang lain. Lalu keamanan cukup maksimal dan fasilitas lumayan banyak. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tak punya lahan tinggal sendiri, lalu jarang berinteraksi sosial, biaya perawatannya lumayan lebih tinggi, dan ruang yang terbatas. Yang ketujuh ialah kondotel atau biasa disebut kondominium hotel. Merupakan hunian jenis apartemen namun dengan fasilitas dan pelayanan layaknya hotel. Hunian ini awalnya populer di Amerika Serikat sebagai bangunan mewah milik perorangan seperti apartemen. Pada saat pemiliknya tidak menempati bangunan tersebut, maka kondotel disewakan
layaknya hotel. Sejak awal tahun 2000-an, jenis-jenis hunian mewah ini pun mulai dibangun di beberapa kota besar seperti Bali dan Jakarta. Berikut adalah keuntungan berinvestasi bangunan kondotel. Yang pertama, pendapatan yang cukup tinggi. Investor dapat bermalam gratis, harga unit yang terus meningkat, dapat dibeli dengan sistem KPA. Dan yang berikut adalah kerugian berinvestasi kondotel. Yang pertama, harga yang tidak meningkat bila terletak di lokasi yang sepi. Harga kondotel yang terlalu besar membuat sulit balik modal. Lalu peluang tinggi ditipu pengelola. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan nantikan part keduanya karena masih ada 6 hunian lagi yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton dan salam sehat.